Kisah sebelumnya, dalam perjalanan mereka bertiga, yang masih terus turun gunung naik gunung. Selain dari itu pun, perjalanan mereka bertiga, senantiasa dikejar-kejar oleh Jaya Antea, yang penasaran terhadap Nyai Putri Purnamasari. Diceritakan, Den Bagus dan Nyai Putri yang sedang beristirahat di seputar tanah datar, yang ada pohon kelapa tingginya, berharap tersusul oleh Rakean. Tapi setelah lama, yang ditunggu belum juga terlihat, yang diharap belum juga datang. Berkatalah Nyai Putri Purnamasari kepada suaminya Den Bagus. Kakang, Rakean belum saja datang, jangan-jangan dia tewas? Nyai, Rakean itu tidak ada 2 atau 3. Kakang percaya dirinya selamat, dan mumpung hari masih siang, kita teruskan lagi perjalanan ini. Semoga di sebelah sana, ada balat yang tertinggal, kecapaian mengikuti Rama Prabu. Den Bagus dan Nyai Putri kembali melanjutkan perjalanannya. Hingga waktu petang hari, mereka telah sampai di sebuah tempat yang membuat mereka betah. Nyai Putri Purnamasari pun berkata, Kakang, tempat ini terasa nyaman sekali. Rasanya aku betah di sini. Kalau kita menetap dan bermukim bagaimana? Belum waktunya, Nyai, sebab musuh masih mengejar kita. Lebih baik kita segera membuat saung untuk istirahat, karena waktu sudah mulai gelap. Kita ceritakan dulu pohon kelapa itu, sekarang sudah tidak ada. Namun di bekas tumbuhnya, nanti akan berdiri sebuah kampung yang hingga sekarang disebutnya Kalapa Nunggal. Di seputar tempat bekas membuat saung istirahat, yang disinari cahaya bulan kehijau-hijauan, nanti berdiri sebuah kampung yang disebutnya Cibanawulan. Oleh sebab disebut Banawulan, karena di sana warna cahaya bulan itu, kehijau-hijauan sedikit biru, laksana warna kembang bana. Kita kembali ke Rakean yang sedang dikejar-kejar oleh Jaya Antea, tapi Rakean bukan Rakean yang sekarang. Rakean yang dahulu membuat Jaya Antea serta wadya balatnya kebingungan dan kehilangan jejak. Rakean jalannya sangat cepat sekali, matanya pun terlalu cepat mencari jejak, hingga salah melihat jejak harimau, disangka jejak Den Bagus. Lalu dirinya menuju arah selatan timur, hingga sampai di sebuah gunung yang tinggi, lalu dirinya naik ke gunung itu. Kalau Jaya Antea itu Antea yang jaya, tapi jayanya kehilangan buruannya, dirinya baru tahu dari jejak, bahwa yang dikejarnya itu bukan jejak 3 orang, tapi jejak 1 orang. Jejak yang pintar mengelabui dan menghilang. Jaya Antea marah dan murka sekali, lalu dirinya pergi menuju arah selatan, dan ke selatannya, tidak tahu kemana. Kita jemput lagi Den Bagus dan Nyai Putri Purnamasari. Den Bagus pun berkata, Hari sudah siang lagi, dan terasa bingung sekali. Bagaimana kita sekarang? Kakang, kita pergi naik ke gunung yang ada di sebelah timur. Semoga di atas gunung bisa terlihat jalan yang harus kita lalui, dan juga semoga terlihat Rakean yang sedang berjalan. Diceritakan, Den Bagus dan Nyai Putri sudah berada dekat di atas puncak gunung. Nyai Putri melihat buah ceri yang sudah matang, lalu Den Bagus pun naik. Nyai Putri menunggu di bawah. Sewaktu Nyai Putri mau mengambil buah ceri yang jatuh tersebut, seketika keluar dari rumpun ular besar yang langsung menyerang dan melilit tubuhnya. Mendengar jeritan Nyai Putri, Den Bagus segera turun untuk menolongnya. Ular yang telah melilit Nyai Putri, oleh Den Bagus berusaha dilepaskan sekuat tenaga, namun ular tersebut malah balik menyerang, hingga Den Bagus dan Nyai Putri dililit bersamaan. Sewaktu ular tersebut mau meremukkan tubuh dari Den Bagus dan Nyai Putri, Rakean sudah berada di atas gunung, terdengar olehnya jeritan Nyai Putri. Rakean pun tahu, tidak ada waktu untuk bisa menolong mereka berdua, sebab sebelum dirinya sampai ke tempat itu, keburu mereka remuk oleh lilitan ular tersebut. Dari awal sudah disampaikan, bahwa Rakean itu bukan serakean-rakeannya. Dirinya lalu meniup ular itu dari atas gunung. Seketika ular itu lemah, lilitannya memudar, Den Bagus tergeletak dan Nyai Putri pingsan.
dan akhirnya mereka berdua bisa selamat terhindar dari kematian. Ular yang sudah tak berdaya, lalu oleh Rakean dibanting hingga hancur lebur tiada tersisa, yang tertinggal hanya tanah berlubang, bekas bantingan ular tersebut. Den Bagus yang tergeletak pingsan, siuman, dirinya sangat gembira melihat Rakean ada di sana, dan Den Bagus pun bertanya keadaan Nyai Putri Purnamasari. Rakean, bagaimana dengan keadaan istriku? Tuh di bawah, masih belum siuman. Lalu Den Bagus menghampiri istrinya Nyai Putri dan terlihat dirinya baik-baik saja, dan di waktu itu, Nyai Putri siuman, dirinya tersadar dari pingsannya. Lalu Den Bagus pun kembali menghampiri Rakean dan berkata, Rakean, dirimu benar sebagai kakakku, artinya dirimu punya kuasa, harus dilayani olehku, dan aku seharusnya hormat pada dirimu. Rakean, kalau aku tiba perlaya, kutitipkan istriku, terserah dirimu, aku tidak akan merasa sedih dan sakit hati dalam kematianku. Raden Bagus, aku memang diberi amanah dari Raja dan Aki Lengser, tapi bukan amanah Nyai Putri Janda. Aku diamanahkan akan keselamatan dirimu dan Nyai Putri. Sekarang lebih baik kita berangkat lagi, sebab masih panjang perjalanan ini. Gunung bekas Rakean membunuh ular, sekarang masih ada, disebutnya Gunung Orai. Menurut cerita dahulu yang mengetahui, terkadang di atas gunung itu, suka terlihat ada ular sangat besar. Dari sana, ular-ular tersebut naik ke atas langit dan menghilang, diiringi tiupan angin yang menderu. Kita ceritakan, mereka bertiga turun dari gunung tersebut. Perginya masih ke arah selatan. Di tengah turunan terlihat dari atas ada hutan yang sangat luas. Pucuk-pucuk daunnya pun semua rata. Setelah melewati hutan itu, sampailah mereka di sebuah daratan yang sangat rendah sekali. Hutan yang pucuk daunnya rata semua, sekarang tinggal sedikit. Di sana sekarang berdiri sebuah kampung yang disebutnya Lowang Datar. Daratan yang sangat rendah sekali, sekarang masih ada. Di sana ada sebuah kampung yang disebutnya Lebak Jero. Kita tunda dulu, sekarang kita lihat Jaya Antea. Setelah kehilangan jejak Rakean, lalu dirinya membagi tugas masing-masing wadia balatnya. 6 orang maju ke arah barat, dari barat langsung ke selatan. 6 orang lagi harus maju sambil berlari. Berlariannya, lurus ke arah selatan. Boleh berhenti apabila berlarinya setelah 2 hari 2 malam. Kita ceritakan Jaya Antea tiba di sebuah gunung. Tatkala dirinya sedang memeriksa keadaan, terlihat dari kejauhan olehnya rombongan Den Bagus sedang naik, keluar dari dataran rendah. Lalu perjalanan mereka dihadang olehnya. Setelah dekat dengan hadangan Jaya Antea, lalu Rakean berkata, "Sebentar berhenti dulu, sepertinya si Jaya Antea menghadang lagi perjalanan kita. Dirimu Den Bagus dan Nyai Putri harus memakai jalan itu menelusuri tebing yang terjal, dan secepatnya pergi. Tapi harus diam-diam, aku mau pakai cara yang dulu, yang membuat musuh kebingungan." Den Bagus dan Nyai Putri akhirnya memisahkan diri, pergi menelusuri tebing terjal yang gelap oleh akar pohon dan rotan. Setelah mereka jauh, lalu Rakean melanjutkan perjalanannya, tidak ke kiri atau kanan, tapi lurus dari tempat asal tadi. Kita ceritakan dulu Jaya Antea yang menghadang di tempat tersembunyi, tapi sembunyinya terlalu jauh. Oleh sebab itu, dirinya tidak mengetahui Den Bagus dan Nyai Putri melewati arah jalan yang lain. Di tempat menghadangnya, Jaya Antea tertawa sangat senang. Dalam pikirnya, Den Bagus dan Rakean akan tertangkap, serta Nyai Putri akan berhasil dirinya miliki. Kali ini, Rakean salah perhitungan. Setelah dirinya berjalan seperempat hari, oleh dirinya tidak diketahui, tiba-tiba dari dalam rumpun ada yang menabraknya. Dan Rakean langsung oleh mereka dipegang erat, hingga kakinya pun diikat. Di depan Rakean sudah berdiri bertolak pinggang sambil mengepalkan tangan. Jaya Antea terlihat sangat gagah, laksana raksasa buta Duruwiksa.
Lalu Jaya Antea pun berkata, Nah ini, babi Pajajaran itu dikemanakan olehmu, Nyai Putri Purnamasari? Rakean hanya bisa diam, walaupun Jaya Antea terus bertanya. Tapi diam Rakean sebenarnya lagi berpikir, bagaimana caranya agar Nyai Putri tidak bisa ditemukan. Jaya Antea terus bertanya kepada Rakean. Rakean hanya bisa diam, dan menyebabkan Jaya Antea marah besar, hingga Rakean pun dipukul dan terus dipukul. Namun yang dipukuli sepertinya keenakan, tidak ada rasa sakit atau terluka sedikit pun, layaknya yang sedang dipijat setelah lelah bekerja. Jaya Antea pun berkata sambil mengancamnya, Kubunuh dirimu Rakean. apalagi dibunuh, dirimu tidak akan tahu kemana Nyai Putri perginya. Iya benar juga, kemana Nyai Putri kemana? Baiklah, aku akan memberitahukan kemana Nyai Putri perginya, tapi buka dulu tali ikatan di kakiku. Nyai Putri olehku disuruh ke arah timur lurus ke selatan. Tuh di gunung itu, mari aku tunjukkan. Oleh sebab lututku terluka, setelah tadi dipukuli, sekarang aku tidak bisa berjalan. Tolong aku buatkan tandu secepatnya, takut Nyai Putrinya pergi jauh lagi.